Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Senang sekali bisa berbagi informasi lagi dengan Anda hari ini. Apakah Anda sudah pernah menonton serial The Residence di Netflix? Selain intrik politik di Gedung Putih, ada hal yang sangat menarik untuk dibedah secara mendalam, yaitu penggunaan zat berbahaya paraquat. Dalam film tersebut, paraquat digambarkan sebagai instrumen kejahatan yang sangat mematikan. Namun, tahukah Anda bahwa di dunia nyata, zat ini adalah herbisida yang sangat umum digunakan di sektor pertanian, namun membawa resiko lingkungan yang luar biasa besar. Hari ini kita akan membahas zat paraquat ini bukan hanya dari sisi plot filmnya, melainkan dari sudut pandang kesehatan lingkungan. Mengapa zat ini dikategorikan sebagai salah satu bahan paling berbahaya, dan bagaimana dampaknya terhadap ekosistem serta tubuh manusia? Mari kita bedah tuntas dalam 10 menit ke depan. Pertama, kita perlu memahami apa itu paraquat. Secara teknis, ini adalah herbisida golongan Bipyridinium. Di Indonesia, zat ini sering ditemukan dalam produk dagang seperti Glomoxol. Sifat utama paraquat adalah non-selektif. Artinya, ia akan mematikan hampir semua jaringan tumbuhan hijau yang terpapar dengan cara mengganggu proses fotosintesis. Namun, yang paling mengkhawatirkan dari sisi kesehatan lingkungan adalah sifat absorpsinya. Begitu paraquat menyentuh permukaan tanah, ia akan terikat sangat kuat pada partikel tanah. Sepintas, ini terlihat aman karena zatnya tidak mudah tercuci ke air tanah. Namun, dampaknya paraquat menjadi sangat persisten atau bertahan lama. Ia bisa mendekam di tanah selama bertahun-tahun dan berpotensi merusak mikroba tanah yang sangat krusial bagi keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang mari kita tinjau dampaknya terhadap manusia. Bagaimana zat ini bisa masuk ke dalam tubuh kita? Dalam kajian kesehatan lingkungan, kita mengenal exposure pathways atau jalur paparan. Jadi, paraquat bisa masuk melalui 3 cara utama. Bisa tertelan seperti yang sering digambarkan dalam kasus keracunan, terhirup saat proses penyemprotan, atau terserap melalui kulit, terutama jika terdapat luka terbuka. Dampaknya sangat fatal. Paraquat bekerja dengan memicu pembentukan radikal bebas yang merusak membran sel secara masif. Organ yang paling terdampak adalah paru-paru. Terjadi fenomena yang disebut fibrosis paru, di mana jaringan paru-paru yang lentur berubah menjadi jaringan parut yang kaku. Akibatnya, seseorang akan kehilangan kemampuan bernapas secara perlahan. Yang paling tragis, hingga saat ini belum ditemukan penawar yang benar-benar efektif untuk memulihkan kerusakan akibat paraquat. Lalu, bagaimana dengan regulasinya? Di Indonesia, paraquat dikategorikan sebagai pestisida terbatas.
berdasarkan aturan hukum termasuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penggunaannya harus diawasi dengan ketat. Hanya tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan khusus yang diizinkan untuk mengaplikasikannya di lapangan. Namun, secara global, kebijakan terhadap cat ini mulai bergeser. Lebih dari 60 negara termasuk Uni Eropa dan Tiongkok sudah melarang total penggunaan paraquat karena risiko kesehatan jangka panjang, seperti keterkaitannya dengan penyakit Parkinson serta pencemaran lingkungan yang sulit dipulihkan. Tantangan bagi kita saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan produktivitas pertanian dengan standar perlindungan lingkungan yang lebih aman. Baik, sebagai kesimpulan, serial dari Residence memberikan kita pengingat penting bahwa zat kimia di sekitar kita bisa menjadi ancaman serius jika tidak dikelola dengan standar keamanan yang tinggi. Upaya menjaga kesehatan lingkungan bukan sekedar masalah teknis, tapi juga soal kebijakan dalam mengawasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Jadi, kita perlu mulai mempertimbangkan alternatif pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem kita. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini hingga selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kewaspadaan kita terhadap bahan-bahan kimia di lingkungan